Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana su'ada'a ba'da istiqlali Indonesia. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2020 di Pondok Pesantren Modern Al-Mizan, Narimbang, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini diselenggarakan di semua wilayah Nusantara Indonesia, dari sejak tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sangat menghargai jasa-jasa para pahlawan yang berjuang dengan menumpah darahkan dengan seluruh jiwa dan raga, dengan pikiran, dengan harta untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia dijajah oleh penjajah, baik Belanda, Jepang, Portugis, kurang lebih selama 350 tahun itu oleh Belanda. Betapa rakyat Indonesia pada saat itu yang konon masih bodoh, mereka dijajah, begitu saja dirampas kekayaan negeri kita ini. Sementara rakyat Indonesia yang lemah, yang bodoh, yang miskin menjadi budak-budak mereka. Ada yang dikerjakan dalam rodi dan lain sebagainya. Pembuatan jalan dari sepanjang Anyar hingga Panarukan itu adalah jasa-jasa daripada rakyat Indonesia. Belum lagi bagaimana mereka yang memahami arti daripada kemerdekaan, yang memahami betapa pedihnya yang namanya penjajahan, maka mereka berjuang dengan sekuat tenaga, dengan senjata-senjata apa adanya yang mereka miliki, yang kita kenal dengan bambu runcing. Mereka ternyata bisa mengusir penjajah walaupun dalam waktu kurang lebih 350 tahun. Anak-anakku yang saya cintai, mereka yang bisa mengusir penjajah, mereka yang bisa mempertahankan negara ini dari kebiadaban penjajah, maka kita layak sebut dengan pahlawan. Pahlawan. Bayangkan setiap hari, setiap malam yang difikirkan adalah kebebasan negerinya. Setiap hari, setiap malam yang difikirkan adalah kemerdekaan bangsanya
dari kebodohan dan kemiskinan. Yang difikirkan oleh mereka adalah bagaimana orang-orang asing yang ada di negeri Indonesia ini, yang mereka merampas kekayaan-kekayaan negeri ini, mereka menghinakan rakyat Indonesia ini, terusir, jangan sampai datang lagi ke negeri ini. Akhirnya mereka, Masya Allah, berjuang tidak hanya dengan keringat, tetapi juga dengan darah, dengan kematian, tidak hanya dengan pikiran. Itu semuanya adalah demi kemerdekaan dan kejayaan Indonesia. Kita kenal pahlawan-pahlawan kita dari para muslimin, seperti yang kita kenal Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Patimura, Cut Nyadin, yang dari perempuannya. Siapa lagi? Cut Mutia. Siapa lagi yang laki-lakinya? Pahlawan laki-lakinya. Jenderal Sudirman. Masya Allah. Siapa lagi? Ada yang ini? Yang hafal? Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Siapa lagi? Para jenderal yang dibunuh oleh PKI itu mah. Ini mah ketika melawan penjajahan. Siapa lagi? Ya, banyak lagi ya. Ya, nanti guru sejarah ini yang mantapkan ya pemahamannya kepada para santri, agar mereka mengenal siapa pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini dari kalangan orang-orang Islam. Bahkan guru sejarah harus bisa mengenalkan kepada santri-santri ini siapa sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam merancang ya Pancasila itu. Ini penting karena di situ banyak jasa-jasa para ulama. Anak-anakku yang saya cintai, kita mengenal Rasulullah, kita mengenal para sahabat. Yang mereka perjuangkan itu apa? Tentang akidah. Bagaimana menyingkirkan faham-faham jahiliyah. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat Arab itu hilang. Maka mereka pun adalah dalam rangka memerdekakan. Memerdekakan siapa? Manusia. Dari apa? Kebiadaban. Menjadi orang-orang yang beradab. Karena mereka hidup tanpa akhlak. Hidup tanpa adab. Kayak binatang. Tidak mengenal aurat. Tidak mengenal yang namanya haram. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Mabuk-mabukan, kebiasaan mereka. Gonta-ganti pasangan, kebiasaan mereka. Judi, kebiasaan mereka. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk itu terjadi di masyarakat Arab. Maka Rasulullah SAW datang diutus ke dunia ini untuk memerdekakan bukan hanya bangsa Arab, tapi umat manusia dari apa? Dari kebiadaban menuju keadaban. Itulah
Islam sebagai risalah, sebagai message yang dibawa oleh Rasulullah SAW diperkenalkan kepada manusia dunia. Dan kini dalam 25 tahun Rasulullah mampu mengislamkan negeri-negeri Arab, dibawa oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para gujarat, sampai Islam datang ke Indonesia. Bahkan Islam kini sudah menjelajahi dunia, dan dunia semakin tenang, semakin damai ketika hadirnya Islam, dan Islam menjadi agama yang dianut oleh umat dunia. Pahlawan yang memerdekakan Indonesia dari penjajahan ini adalah pahlawan yang bertanda jasa. Mereka memiliki tanda jasa. Yang harus kita teladani adalah semangat perjuangannya, keberaniannya. Itu tidak boleh luntur dari kita sebagai rakyat Indonesia. Kalau kita ini sudah orientasinya dunia, maka kita mudah dipatahkan oleh orang-orang yang akan kembali menjajah negeri kita. Kita mungkin sekarang terjajah dari segi ekonomi kita. Kita bahkan tanpa dirasakan sebenarnya masih terus dijajah oleh negara-negara asing dari sisi kekayaannya. Bayangkan, yang konon katanya emas kita yang ada di Jayapura, daerah Irian, itu Masya Allah dibawa ke luar negeri. Belum di beberapa tempat. Jadi semua negara ini betul-betul merasakan dan memahami bahwa Indonesia ini kaya. Maka mereka ingin intervensi dengan kekayaan Indonesia. Nah, bagi pemimpin-pemimpin kita yang lemah pendiriannya, yang besar syahwat keduniaannya, mereka dengan begitu rela saja untuk menyerahkan kekayaan Indonesia ini kepada orang-orang asing, kepada negara-negara asing. Yang penting gua kaya, yang penting perut gua kenyang, rakyat emang gua pikirin. Ini yang berbahaya. Orang yang begini ini tidak memiliki patriotisme, tidak memiliki jiwa kepahlawanan. Karena apa? Sudah nyata-nyata sikap mereka itu hanya mencari keuntungan dari orang lain. Seharusnya bagaimana rakyat Indonesia ini bisa mengeksplor kekayaan Indonesia ini, sehingga apa yang dihasilkan betul-betul dirasakan oleh rakyat Indonesia dan negara ini menjadi maju. Loh, kita ini anak-anak pesantren harus mewarnai. Apa yang kita warnai? Dunia. Dunia harus diwarnai oleh siapa? Kita para santri. Semangatnya, keberaniannya. Karena kita harus mampu mewarisi para pejuang kita dulu. Maka jika itu dimiliki oleh para santri, santrilah yang akan bisa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari berbagai macam bentuk penjajahan asing. Dalam jiwa pejuang hanya ada satu kata, dan kata itu diajarkan oleh Islam. Aish kariman al-maut syahidan. Aish hiduplah kariman dengan mulia, al-maut syahidan, atau matilah
dengan syahid. Hidup mulia, hidup yang selalu dalam perjuangan. Yang kita pikirkan itu apa? Bagaimana menciptakan kemaslahatan hidup, tidak hanya untuk pribadi, tapi juga untuk umat. Awal syahidan, kalaupun kamu harus mati, mati dalam keadaan berjuang. Ini yang kita harapkan. Maka jangan pernah kita rela kalau negeri kita ini Indonesia selalu ada dalam jajahan. Memang kita tidak dijajah secara fisik. Kita tidak ditembaki. Tetapi secara kekayaan negeri kita terus dikeruk dan dikeruk. Seperti hal itu juga dilakukan oleh Belanda, Portugis, Jepang, ya, semuanya tidak ada lain orientasinya bagaimana mendapatkan kekayaan dari Indonesia. Jadi secara badaniah, jismiyah, kita ini memang dibiarkan hidup, tidak ditembaki untuk mati. Tetapi negara kita ini justru kekayaannya semakin hari semakin miskin. Karena apa? Karena oknum-oknum daripada orang-orang yang menguasai negara ini, yang mengelola negeri ini, mereka dengan rela menjual kekayaan-kekayaan negerinya terhadap bangsa-bangsa asing. Jadi kita ini orang-orang yang rakyat lemah ini, namun memahami, ini hanya bisa menangis. Oleh karena itu apa? Kalian jadilah santri yang kuat, yang suatu saat nanti kalian diperlukan oleh negeri ini untuk mengemban amanat negeri ini sehingga negeri ini tetap merdeka. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Al-Fatihah. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم والله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله الحمد لله العالمين لك الحمد يا مولانا يا معبد الحمد يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم صلى الله عليه. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفى عنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا صابرين واجعلنا شاكرين واجعلنا في أعين الصغار في أعين الشكار. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سلمنا وسلم عيالنا وسلم إندونيسيا. اللهم احفظنا واحفظ ما معنا ومن معنا واحفظ إندونيسيا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من قول أو فعل أو عمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم ربنا يا الله لا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم يا الله ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.